Hari ini saya mau panen-panen. Alhamdulillah ini kacangnya udah bisa panen lagi ya teman-teman. Ternyata kalau buat ditumis enakan yang udah ada isinya ya kacangnya. Nah, kalau untuk lalapan enakan yang masih kayak gini nih. Bunganya juga lagi cantik nih teman-teman. Udah mekar semua ya. Ini yang pendek di pot kecil, dan yang tinggi ini tingginya 2 meteran lebih ya teman-teman. Yang tinggi di planter bag ukuran 15 liter. Dan di sini apelnya lagi banyak buahnya ya teman-teman, sampai runtuh-runtuh pohonnya. Lagi banyak banget buahnya. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Nah, selain panen kacang, saya juga mau panen yang lainnya. Alhamdulillah, rasanya bahagia banget ya teman-teman, karena yang kita rawat akhirnya bisa menghasilkan. Nah, bayamnya juga cantik, bayamnya juga cantik. Nah, mau panen ini labu ya, ini labu madu ya teman-teman. Ada yang udah jatuh nih, pohonnya udah jatuh, udah kering. Dan saya tanamnya di sini. Ini pohonnya ya teman-teman, pakai pot ukuran 45. Dan labu ini sekitaran kurang lebih 3 bulan ya bisa sampai dipanen. Alhamdulillah, ini saya mau panen semuanya. Dan kalau udah tua begini bisa awet ya teman-teman. Nah, ini juga udah coklat, batangnya udah coklat di sini. Salpok sama si impus lagi nangkap kupu-kupu. Nah, lanjut saya mau ngambil guntingnya. Di sini saya udah siapin ya wadahnya. Nih, ini yang paling besar ya teman-teman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini besar banget loh. Nah, lanjut petik yang kedua. Ini udah nggak kepegang ya, jadi panennya harus satu-satu. Nah, ini lanjut yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang paling tua ya teman-teman, paling pertama. Dan ini pohonnya kalau udah berbuah begini pasti nggak bakalan berbuah lagi ya, karena pucuknya udah habis ya, udah gak ada lagi, jadi harus tanam yang baru lagi. Nah, alhamdulillah dapat 3 labu madu yang sangat cantik banget. Dan lanjut saya mau panen-panen. Si impus masih berjuang mau nangkap sesuatu. Lanjut panen kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beneran loh teman-teman, kalau untuk ditumis ini rasanya lebih enak yang udah ada bijinya di dalam ya. Tuh, apalagi numisnya sama daging, enak banget.
Ini nanti saya mau sudahin karena udah tua ya, udah mungkin ada 5 atau 6 kali panen. Nah, di sini itu nggak ada hama ulet. Kenapa? Ini loh, alasannya ini loh, teman-teman. Kelihatan nggak? Banyak sekali semut rangrang. Jadi, nggak ada kesempatan ulet buat berkembang biak di sini ya. Karena ada ini suka diserang sama semut rangrang uletnya. Nah, cantik banget, warna-warni. Ini kalau panen terakhir begini, jadi nggak terlalu panjang ya buahnya. Tapi bukan semua, teman-teman. Ini masih ada yang panjang, hampir semeteran. Enak berkebun sendiri, praktis banget loh teman-teman. Setiap saya mau masak, jadi jarang sekali pergi ke pasar ya, tinggal metik di halaman rumah. Nah, dan ini di sini saya udah merendam kacang buat benih ya teman-teman. Nanti kalau sempat saya mau sekalian tanam, tapi cuma ada satu pot yang nganggur. Ini biasanya bekas tanaman kacang panjang, jangan dicabut ya. Biasanya saya cuma gunting aja, jadi nanti bisa menyuburkan tanaman berikutnya ya. Tanaman kacang panjang ini dipercaya karena mengandung nitrogen yang tinggi ya teman-teman, jadi bisa menyuburkan, bisa membenahi tanah. Nah, alhamdulillah ini udah selesai, dapat 1 kali buat tumis, dan ini sangat besar ya porsinya, buat 3-4 orang gak habis. Padahal ini saya tanamnya di planter bag ukuran 15 liter. Saya pakai 4 ya teman-teman. Nah, ininya juga ada 4, lanjarannya juga 4. Dalam satu pot kurang lebih 10-15 benih ya. Udah cukup tanam 4 buat satu keluarga. Tanam 4 pot. Nah, lanjut lagi, saya mau panen. Nah, ini yang suka ngerusakin ya teman-teman, simpusnya suka nabrak-nabrak tanaman. Lanjut mau panen si cantik ini nih, bayam merah. Gak tau kenapa ya, bayam merah ini kelihatannya cantik banget teman-teman. Nah, bismillah, ini langsung dicabut karena biar tanaman yang di bawahnya bagus ya teman-teman. Ini di bawah sini ada sawi yang kecil-kecil, tapi masalahnya ini kalau dicabut media tanamnya ke bawah semua, jadi harus gunting pendek. Nah, ini saya udah ambil guntingnya, mau digunting pendek biar nggak tumbuh lagi nanti. Bayamnya merah, kacangnya merah, matching ya. Nah, ini juga merah, ini bayam Swiss ya, biar tambah matching. Bayam Swissnya udah kurang bagus, mungkin karena udah tua ya teman-teman.
Nah, lanjut saya juga mau petik sawi. Nah, sama, ini sawi juga di bawahnya ada yang masih kecil-kecil ya. Jadinya saya mau gunting. Ini itu sawi dari benih mandiri ya, teman-teman. Nah, lanjut panen. Nah, ini udah cukup 3 pohon aja udah 1 genggam ya, teman-teman. Simpusnya di situ. Dan lanjut saya mau petik timun. Nah, bismillah. Timun ini pohonnya banyak ya, tapi buahnya nggak banyak. Mungkin nutrisinya habis buat daun ya, karena daunnya banyak nih teman-teman, buahnya nggak seimbang. Tapi di sini masih banyak bakal buah baru ya. Ini udah nggak ada lagi. Nah, lumayan dapat 4 timun. Nih wadahnya udah diisi 3-3-nya ya teman-teman. Lanjut mau cari apa lagi yang bisa dipanen. Cipirnya udah mulai berbuah lagi ya teman-teman. Kali ini apelnya kurang bagus nih, karena saya nggak rajin ngebungkus, jadi apelnya banyak dimakan ini ya teman-teman, lalat buah. Nih kalau udah cerah begini udah bisa dipanen walaupun kecil. Nih ini tuh buahnya banyak ya teman-teman, sampai runtuh-runtuh pohonnya. Nah udah cukup panen apelnya, panennya secukupnya aja ya. Dan lanjut saya panen lagi bayam liar. Nah bunga pinkanya udah mulai bagus lagi, bunganya banyak. Semakin kena sinar matahari bunganya semakin bagus ya. Di sini sinar mataharinya full ya teman-teman, dari pagi sampai jam 5 sore. Nah bunga kosmosnya cantik. Nih dondongnya sampai ngerunduk ya, sampai mau ke lantai. Nah perkembangan di sini ini udah ada perubahan ya teman-teman. Dari kacang panjangnya dari sini udah dipindah ke sana yang tadi kita panen. Dan di sini ini udah saya mulai taruh ke sini. Ini itu ada kubis ya teman-teman. Dan di sini
Ada bunga kol ungu, tapi sepertinya cuma daun ya. Agak kecewa sih. Atau belum ini. Begini aja, nggak ada tanda-tanda berbunga ya teman-teman. Padahal ini daunnya lumayan subur sih pohonnya. Mungkin kurang cocok ya di sini. Nah, di sini juga ada bunga matahari. Ada okra. Nah, setiap habis di pruning, nih bunga telangnya selalu bagus lagi ya, muda lagi. Nah, tadi di sini ada, kemarin di sini ada pohon jinia tinggi banget ya, teman-teman. Ada 2 warna. Udah saya sudahin, dan di sini udah saya isi jinia yang baru di pot lebih kecil biar nggak terlalu polos ya. Jadi saya selang-selingin bunga. Dan nanti bekas tanam jinia saya mau langsung tanami. Nah, ini itu bekasnya ya teman-teman. Mau langsung saya tanami kacang. Dan di sini udah gak bisa diotak-atik, udah akar semua. Dibongkar pun bakalan susah. Jadi biasanya saya tanpa bongkar ya. Biarin aja. Biar jadi pupuk alami nanti akarnya membusuk. Nah, lanjut saya panen dulu. Di sini mau saya habisin ya teman-teman. Ini itu di bawah sini, di bawah pohon cabe. Nah, cabe ada sisa-sisa tanaman bayam, biar cabenya fokus ya, biar fokus ke cabe, biar cabenya bagus. Jadi saya mau panen semua nih. Tuh, walaupun ketutup cabe, tapi lumayan ya teman-teman. Nah, alhamdulillah dapat 1 genggam ya teman-teman. Di sini itu nggak terlalu susah akarnya karena nggak banyak sekamnya ya teman-teman. Kalau banyakin sekam, akarnya penuh banget. Nih, barusan saya udah cuci, lumayan bertambah lagi bayamnya. Dan lanjut saya mau tanam ya teman-teman. Tanam kacang panjang benih mandiri. Ini direndam dulu biar nanti tumbuhnya lebih cepat. Nah, kayak gini biasanya penuh perjuangan ya ngelubanginnya karena udah banyak akarnya. Di sini saya kasih 3 lubang. Nah, saya udah percepat ya teman-teman. Udah saya lubangin. Ini langsung aja saya kasih benih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 warna. Warna hijau dan warna merah ya teman-teman. Ini kurang lebih 10-15 dalam 1 lubang. Jadi dalam 1 planter bag ini isinya kurang lebih 15 ya. Kurang lebih 30-an ya teman-teman. 35 atau lebih. Nanti bisa diseleksi lagi. Kalau tumbuhnya kurang bagus, biasanya dicabut. Nah, biasanya buat cadangan aja gitu ya teman-teman. Nah, udah selesai. Lanjut ditutup biar gak dimakan binatang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur sampai panen nanti melimpah. Nah,
Nah, biasanya ada keuntungan kalau bekas tanaman penuh akar begini. Jadi si lanjarannya itu nancep sempurna ya teman-teman, nggak akan goyang-goyang kena angin, dan mudah-mudahan bisa subur nanti kacangnya. Nah, di sini juga saya punya timun. Ini bekas kacang, sama ya teman-teman. Biasanya tanpa dibongkar, begini aja dipotong. Jadi nanti sisa akarnya jadi nutrisi buat tanaman ini yang baru. Nah, udah selesai tanamnya. Dan saya juga lagi seneng banget. Nah, di sini jambunya udah mulai berbunga ya teman-teman. Biasanya saya petik pucuknya begini, biar berhenti biar fokus ke buah aja ya teman-teman. Jadi buahnya nanti cepat besar. Tuh, saya petik pucuknya. Jadi kalau teman-teman jambunya kurang bagus, pruning aja. Pruning ya, dipotong kayak gini. Nanti setelah dipotong bakalan keluar tunas baru. Dan tunas barunya bakalan membawa bunga kayak gini ya, teman-teman. Dan kalau ada daun tuanya boleh dibuang, dikurangin. Kayak gini daun tuanya. Nah, ini ada jeruk kunci. Udah dimakanin ulet dong, teman-teman. Ternyata semut rang-rangnya nggak nyampe ke sini ya. Padahal ini lagi berbunga. Nah, lanjut ke sini ngelihatin. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat beberapa bulan yang lalu saya tanam kedondong dari biji. Nah, ini tuh udah ada hasilnya ya teman-teman. Jadi setiap potnya udah keluar bunga. Ada yang udah, ada yang belum. Ini tuh kurang lebih, saya belum lihat videonya ya, kurang lebih 5-6 bulan ya. Nah, jadi cepet banget berbuahnya. Kalau jenisnya sama jenis kedondong mini. Nah, ini tuh saya pakai pot ukuran 20 aja ya teman-teman. Jadi belum dipindah. Nah, udah selesai panen-panen. Tanam kacang sebiji, sepot ya, karena potnya belum ada yang anggur. Nanti rencananya saya mau tanami yang di sana, yang tadi dipanen. Mau saya tanami kol ya teman-teman, atau bunga kol. Nah, ini di sini ada bunga kol yang udah menunggu antrian. Ini kalau pakai pot ini nanti bunga kolnya nggak bakalan bagus ya teman-teman. Jadi harus dipindah. Nah, ini hama harus dibuang. Harus dipindah ke pot yang ini, pot yang terakhir nanti. Ini plan terbaik ukuran 15 liter. Kamu kok di sini? Ya udah, terima kasih buat hari ini teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ya. Nah, hasil panen hari ini alhamdulillah selalu melimpah ya teman-teman. Kacang panjang, ada timun, ada apel, dan ini ada spesial, ada labu, dan ini ada bayam juga.